dapat menunjukkan peristiwa interferensi pada cahaya, diperlukan dua gelombang cahaya yang koheren. Sumber cahaya koheren adalah sumber cahaya yang senantiasa sama keadaan getarnya. Dua buah sumber cahaya, misalnya lampu depan mobil, meskipun ukuran besar dan kekuatan kedua lampu tersebut dibuat sama, tetapi dari kedua sumber cahaya tersebut belum tentu diperoleh cahaya yang koheren. Bagaimana caranya mendapatkan dua sumber cahaya yang koheren? Untuk memperoleh dua buah sinar yang koheren, diperlukan dua gelombang cahaya yang datangnya dari satu sumber cahaya yang sama, sehingga perubahan yang terjadi pada salah satu gelombang juga menimbulkan perubahan pada gelombang yang lain. Pasanglah sebuah lampu tegak lurus menghadap ke atas pada sebuah meja. Buatlah satu lubang atau celah sempit pada sebuah kertas timah. Kemudian kertas timah yang bercelah tersebut dipasang tegak lurus sejajar dengan lampu pada meja. Jarak antara lampu dan kertas timah dengan satu celah ini kurang lebih 30 cm. Anda akan dapat melihat adanya sinar masuk melalui celah pada kertas timah ini. Untuk memperoleh dua sinar yang koheren, diperlukan adanya dua buah celah dengan ukuran yang sama yang kita buat pada lembar kertas timah yang lain. Kertas timah dengan dua celah kecil ini kita pasang tegak lurus dan sejajar dengan kertas timah yang bercelah satu, sehingga posisi kertas timah yang berlobang satu berada di antara sumber cahaya atau lampu dengan kertas timah yang bercelah dua. Dengan cara ini kita memperoleh dua buah sinar yang koheren yang keluar dari kedua celah pada kertas timah. Cobalah Anda melihat melalui kedua celah pada kertas timah berlawanan dengan datangnya sinar. Dapatkah Anda melihat adanya cahaya berwarna-warni? Pengaruh apakah adanya warna-warni cahaya itu? Sekarang, cobalah menutup lampu ini dengan kertas berwarna merah. Setelah itu, pandanglah sinar lampu ini melalui kedua celah seperti yang kita lakukan sebelumnya. Ternyata warna-warni cahaya berganti dengan terang dan gelap berganti-ganti. Terjadinya efek cahaya yang berwarna-warni atau terang dan gelap dikarenakan sinar dari kedua celah berinterferensi atau berpadu pada retina mata kita. Jadi peristiwa interferensi adalah peristiwa saling mempengaruhi antara dua gelombang atau dua getaran. Dalam hal ini, yang kita maksudkan adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya. Jika melalui pengamatan mata, kita dapat melihat adanya daerah-daerah gelap dan terang, atau warna-warna yang berbeda. Maka apa yang dapat kita lihat, bila cahaya yang keluar dari kedua celah ini kita tangkap dengan layar putih? Pada layar, kita dapat melihat garis-garis berwarna-warni jika sumber cahaya bersifat polikromatis. Dan pada saat sumber cahaya kita buat bersifat monokromatis dengan menutup lampu menggunakan kertas berwarna, maka pada layar nampak jelas garis-garis terang dan gelap berselang-seling. Untuk mengamati lebih teliti dan lebih akurat proses terjadinya interferensi cahaya, diperlukan 3 syarat, yaitu sumber cahaya harus monokromatis, sumber cahaya harus koheren,
dan prinsip superposisi linier harus dapat diterapkan. Anda telah mengetahui bahwa terjadinya perbedaan sensasi warna terutama diakibatkan oleh perubahan panjang gelombang cahaya. Anda juga sudah mempelajari bahwa cahaya matahari merupakan gabungan dari banyak panjang gelombang yang menghasilkan dampak pada mata dan seringkali disebut cahaya putih. Dengan demikian, cahaya putih atau cahaya matahari merupakan gabungan dari banyak warna sehingga disebut cahaya polikromatis. Dengan sumber cahaya yang bersifat polikromatis, tidak mudah untuk mengamati proses terjadinya interferensi cahaya. Untuk ini, kita memerlukan sumber cahaya yang bersifat monokromatis yang akan menghasilkan cahaya dengan hanya satu panjang gelombang. Jadi cahaya dari tiap-tiap warna, misalnya merah, kuning, atau biru, menghasilkan cahaya monokromatis. Sebetulnya interferensi dapat juga terjadi walaupun sumber-sumber cahayanya bersifat polikromatis, tetapi pola interferensinya sulit ditentukan. Syarat kedua untuk mengamati terjadinya interferensi cahaya, yakni adanya sumber cahaya yang koheren. Di muka telah dijelaskan bahwa cahaya koheren berasal dari satu sumber cahaya. Terakhir, dalam proses interferensi cahaya, prinsip superposisi atau perpaduan linier harus terjadi. Prinsip superposisi linier berlaku bila dua atau lebih gelombang merambat secara serentak melewati sebagian medium dalam arah yang sama. Pelat A dengan celah sempit berbentuk 4 persegi panjang S0 diletakkan di depan sumber cahaya monokromatis S. Muka gelombang silinder akan keluar dari celah S0 pada plat A. Muka gelombang ini akan mengenai plat B yang mempunyai 2 buah celah sempit S1 dan S2. Celah S1 dan S2 ini harus berada pada muka gelombang silinder yang sama, sehingga kedua celah ini berada pada fasa yang sama. Dengan demikian, celah S1 dan S2 berlaku sebagai sumber-sumber cahaya koheren yang juga menghasilkan gelombang silinder. Muka gelombang dari kedua celah S1 dan S2 menghasilkan interferensi yang ditangkap dengan layar C, sehingga dalam layar C nampak garis-garis gelap dan terang. Garis-garis gelap dan terang ini disebut pola interferensi cahaya. Tentu saja jika letak celah-celah S1 dan S2 tidak memungkinkan keduanya berada pada fasa yang sama, maka pola interferensi yang terjadi tidak akan mudah diamati karena tidak ada keteraturan. Dengan dipenuhinya 3 syarat, yaitu sumber cahaya monokromatis, sumber cahaya koheren, dan prinsip superposisi linier, maka pola interferensi cahaya dapat ditentukan secara pasti. Mengapa dalam pola interferensi cahaya terjadi garis-garis terang dan gelap yang sangat teratur? Keadaan terang dan gelap ini juga membuktikan bahwa cahaya tersusun oleh gelombang dan bukan oleh butiran-butiran atau partikel. Kita bisa membuktikan bahwa cahaya itu tersusun atas gelombang-gelombang dan bukan partikel dengan mengamati kejadian ini.
Posisi titik O berada di tengah-tengah layar C, sehingga bila cahaya tersusun oleh partikel yang bersinar dan bukan gelombang, maka titik O akan menjadi gelap, karena titik O berada di dalam bayangan dari bagian gelap pelat B. Jika cahaya tersusun oleh butiran-butiran atau partikel, maka pada layar C, bagian yang terang hanyalah bagian yang terkena sinar lurus dari celah pelat A melalui celah S1 dan S2 pada pelat B. Namun demikian, karena cahaya tersusun oleh gelombang-gelombang, di mana gelombang tersebut dapat melentur di sekeliling ujung celah S1 dan S2, maka akibat pelenturan cahaya ini, titik O menjadi titik yang paling terang, karena pada titik O terjadi perpaduan antara gelombang cahaya yang datang dari celah S1 dan cahaya dari celah S2 dengan lintasan optik yang sama. Hasil interferensi cahaya yang ditangkap dengan layar ditentukan oleh beda lintasan antara kedua gelombang sampai dengan suatu titik pada layar ini. Untuk menghitung letak titik terang dan titik gelap, kita mendasarkan pada selisih lintasan gelombang dari kedua sumber cahaya koheren. Gelombang-gelombang yang mencapai titik P mempunyai lintasan S0, S1P, dan S0, S2P. Artinya, cahaya dari kedua celah S1 dan S2 ada yang bertemu di satu titik P pada layar C. Bila kita gambar S2Q yang tegak lurus S1P, maka karena jarak antara plat B dan layar C jauh lebih besar dibanding dengan jarak antara celah S1 dan S2, maka dapat dianggap bahwa S2P sama dengan QP. Beda lintasan antara kedua gelombang yang mencapai titik P adalah S1P dikurangi S2P sama dengan S1Q. Karena jarak antara S1 dan S2 sama dengan D, maka S1P dikurangi S2P sama dengan S1Q sama dengan D sin theta. Jadi supaya titik P menjadi titik yang terang, maka beda lintasannya yaitu S1P dikurangi S2P harus merupakan kelipatan bilangan cacah dengan panjang gelombang. Jadi apabila D sin theta sama dengan M panjang gelombang, di mana M adalah bilangan cacah, maka interferensi pada titik P bersifat maksimum sehingga terlihat terang. Pada titik O, S1P dikurangi S2P sama dengan 0. Dengan beda lintasan sama dengan 0 titik O akan menjadi titik terang pusat. Titik terang berikutnya terjadi bila beda lintasan menjadi D sin theta sama dengan 1 panjang gelombang dan disebut titik terang pertama. Demikian seterusnya untuk titik terang kedua, ketiga, dan titik-titik terang berikutnya. Dapat kita lihat bahwa di antara dua bagian terang terdapat daerah atau bagian gelap. Misalnya antara D sin theta sama dengan 0 atau titik O dengan D sin theta sama dengan 1 panjang gelombang.
terdapat titik gelap pertama. Jadi titik gelap pertama pastilah beda lintasannya berada di tengah-tengah antara 0 dan 1 panjang gelombang. Demikian seterusnya. Untuk titik gelap kedua berada di tengah-tengah antara titik terang pertama dan titik terang kedua. Titik gelap atau interferensi minimum terjadi bila beda lintasan atau d sin theta merupakan kelipatan bilangan cacah ditambah setengah dan dikalikan panjang gelombang V. Jadi, untuk interferensi minimum d sin theta sama dengan M ditambah setengah dan dikalikan panjang gelombang. Di dalam kehidupan sehari-hari, peristiwa interferensi cahaya tidak banyak kita perhatikan, meskipun sebenarnya ada di sekitar kita. Jika selaput-selaput tipis terkena cahaya dari matahari, maka akan terlihat warna-warni pada selaput tersebut. Tuangkanlah minyak tanah ke permukaan air yang tersinari oleh matahari. Lapisan minyak ini akan terlihat berwarna-warni. Hal ini sebenarnya juga dikarenakan adanya proses interferensi cahaya. Hal yang serupa terjadi pada gelembung-gelembung sabun. Jika gelembung-gelembung sabun terkena sinar matahari, maka gelembung sabun tersebut akan terlihat berwarna-warni. Terjadinya warna-warni ini dikarenakan cahaya yang diterima adalah cahaya polikromatis dari matahari. Tentu saja seandainya cahaya yang diterima selaput-selaput tipis tersebut bersifat monokromatis, maka yang kita lihat adalah warna-warna gelap dan terang. Film termasuk benda tipis. Jika lembaran film ini terkena cahaya dengan sudut tertentu pada salah satu permukaannya, maka akan terjadi pula proses interferensi cahaya. Jika kita memandang permukaan film yang menerima cahaya, maka kita melihat warna-warni cahaya yang diakibatkan oleh interferensi cahaya sinar pantul. Demikian pula jika kita memandang permukaan film dari sisi yang lainnya. Juga akan terlihat adanya proses interferensi dari cahaya-cahaya transmisi tersebut. Tentu Anda juga pernah melihat kaca mobil yang dilapisi dengan sejenis plastik tipis atau disebut lapisan film. Orang yang berada dalam mobil dapat melihat benda-benda di luar, tetapi dari luar kita tidak dapat melihat dengan jelas apa dan siapa yang ada di dalam mobil. Memang menarik untuk mengetahui sifat-sifat hakiki cahaya. Kita menunggu munculnya ahli-ahli fisika yang baru untuk mengungkap lebih dalam sifat-sifat cahaya yang ada di bumi ini.